Setelah Marisha Icha, kini giliran Uci Flaudea yang datang ke Polda Metro Jaya guna meminta keterangan kapan laporannya terkait ancaman dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan rekan sosialitanya Medina Zain. Dari keterangan kuasa hukum Uci, status kasus hukum Medina kini sudah P21. Mereka tinggal menunggu kapan laporannya segera masuk ke meja hijau. Terkait menanyakan perkembangan case-nya Medina Zain yang mana laporan polisi dibuat oleh Uci Flaudea. Uci Flaudea, laporan polisinya telah dinyatakan lengkap P21 per tanggal 5 Juli kemarin. Nah, saat ini penyidik telah melakukan pemanggilan juga untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau kasus ini kan kalau si kaitannya Marisha Icha adalah kaitan pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Medina Zain melalui sosial media. Kalau yang Uci Flaudea kaitannya dengan pengancaman ketika Mbak Uci tertipu tas palsunya oleh Medina Zain dan malahkan dia yang sebagai korban diancam oleh Medina Zain. Nah, kalau kerugiannya Mbak Uci itu sekitar 600 apa 1 miliar saya lupa. Tapi ini kaitannya adalah non material kalau di laporan di Polda Metro Jaya. Iya, udah ditakut-takutin ya? Udah dihina, UU ITE. UU ITE. Pengancaman. Dikatain apa lagi? Hah? Dikatain sudah waktunya. Ingat umur. Sama. Sama. Gue juga dikatain ingat umur. Medina sendiri memang sedang tiarap menjalani perawatan pasca divonis mengidap kelainan jiwa, apalagi setelah kasusnya dengan uya-kuya mencuat, hingga ia dilaporkan atas tuduhan penipuan dalam proses jual beli mobil. Sejak saat itu, Medina nyaris tak pernah memberi keterangan media. Aktivitasnya di media sosial juga terhenti. Kan apakah alasan sakitnya masih di rumah sakit atau tidak? Nanti penyidik bisa, sebelum penyidik melimpahkan ke kejaksaan, biasanya penyidik akan melakukan cek kesehatan. Nah, di sini nanti kita akan buktikan apakah benar-benar sakit apa tidak. Karena kalau sakit tidak bisa dilimpahkan, terus terang aja. Kepada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya mohon maaf. Itu semua dilakukan oleh Medina Zain itu tanpa sepengetahuan keluarga. Yang sekarang sudah parah, akut, dirawat di rumah sakit, sudah tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa di hadapan media. Namun pengakuan sakit Medina banyak diragukan publik, termasuk Uci dan Marisha. Kabarnya jika Medina beberapa kali mangkir dari panggilan polisi, ia akan dijemput paksa. Dan penyidik sudah 2 kali melakukan panggilan yang patut kepada tersangka dan rencananya penyidik akan menjemput paksa Medina Zain. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Mohon doanya agar Medina Zain segera sembuh kembali dan dapat menyelesaikan sangkut paut dengan para sahabat bisnis dan investor-investor. Kasus antara Medina sendiri versus Marisha dan Uci bak lakon drama yang tak pernah ada episode akhirnya. Jauh sebelum laporan ini bergulir, ketiga wanita yang sama-sama tidak punya karya dan reputasi keartisan di dunia hiburan ini, makanya berteman dalam jejaring pergaulan sosialita yang gemar mengoleksi barang mewah karena terpapar sindrom flexing alias pamer. Tapi gaya hidup syarat cuan itu rupanya diduga dimanfaatkan Medina hingga ia diduga pernah menjual tas KW yang harganya selangit. Namun setelah dilaporkan Uci dan Marisha, anehnya kasus ini tak pernah masuk ke meja pengadilan, senyap begitu saja. Publik menduga ketika wanita yang berseteru ini hanya memanfaatkan kasusnya untuk mendongkrak pamor. Jualan online obat-obat kecantikan, Bapak juga nggak menyangka dia sampai bisa begitu. Nah, aku tuh nggak track recordnya dia siapa gitu. Kenapa lu bodoh? Banyak orang bilang, Iya. lu kan pegangannya itu, kenapa lu bodoh gitu. Polisi harus segera melakukan tahap 2 karena jaksa menagih kepolisian untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi meski kasus pertama tak jelas, Uci dan Marisha kini ngotot kembali agar kasus pengancaman dan pencemaran diusut. Lantas akankah drama ini kembali senyap seiring sepi pemberitaan atau benar-benar akan berakhir di meja hijau? Kita tunggu nanti bagaimana penyidik bisa
melakukan hal ini semua. Ya kita berharap bisa secepatnya agar drama-drama tentang Medina Zain sampai juga pada ujungnya yaitu pengadilan. Drama perseteruan Uci dan Marisha versus Medina hanyalah serpihan dari ingar-bingar dunia hiburan. Sebab di tempat berbeda, masih ada kasus yang bersifat publik yang melibatkan banyak korban dari laku penipuan para oknum influencer yang berkedok trading online, yakni Indra Kents dan Doni Salmanan. Dua terpidana kasus tipu-tipu trading ini berkasnya sudah P21 dan sebentar lagi akan segera disidangkan di pengadilan. Doni sudah diserahkan pihak Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ia tampil mengenakan setelan batik serba necis naik mobil pribadi tanpa borgol melingkar. Ia masih bisa menebar senyum, seraya siap menghadapi rentetan sidang. Semuanya sudah diserahkan di pengadilan, jadi nanti untuk diadilinya nanti kita tunggu di persidangan. Yang mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sementara kontras dengan Doni, raut wajah Indra Kents si raja murah banget, malah wajahnya tertunduk lesu ketika diantar ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan pengawalan ketat dan tangan di borgol. Sini ya. Situasi kontras ini seolah menyingkapkan tanya, apa yang membuat dua terpidana ini diperlakukan berbeda? Benarkah kasus Indra lebih berat dari Doni? Atau sebaliknya, Doni lebih kooperatif dari Indra? Ya, dari awal saya selalu kooperatif, saya selalu jawab semua BAP, nggak pernah nggak mau jawab semua. Saya juga lega ya, udah tahap 2, biar cepat selesai, cepat sidang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kepada penyidik, Indra memang belum sepenuhnya terbuka soal aset. Kabarnya masih ada yang disembunyikan Indra dari beberapa aset yang disita seperti rumah, mobil, dan uang cash puluhan miliar. Untuk menelusuri aset-aset yang kaitan dari hasil kejahatan binomo dengan tersangka Indra Kents dan kawan-kawan semuanya lancar, sehingga aset-aset yang ada di Jakarta, di Medan bisa kita ungkap semua. Atas perbuatan tersangka, banyak korban yang mendaftar binomo melalui link, merugikan masyarakat sampai saat ini tercatat kurang lebih atau sekitar sebesar 100.637.637.894 rupiah. Sesuai tugasnya dan seperti yang saya sudah sampaikan lewat surat terbuka saya, dari awal saya tidak pernah sekali lagi punya niat untuk membohongi, menipu atau merugikan orang lain. Jika Indra dan Doni sudah resmi menyandang status terpidana, pelaku trading lainnya yang diduga menjadi incaran polisi justru bebas berkeliaran. Beberapa nama yang sempat muncul seperti Nodi Wakgeng hingga Kapten Vincent bahkan masih aktif di media sosial. Bahkan pelaku kasus investasi yang diduga berhasil menipu seorang YouTuber dan korban lain dengan kerugian fantastis, kabarnya masih belum diciduk hingga bebas. Riak-riak protes di jalanan pun sempat ramai meminta pelaku kasus investasi bodong ini segera ditangkap. Kalau aku sendiri 2M gitu, tapi aku sudah dibalikan 30%. Saya sudah dibalikan 15%. Sejujurnya tidak ada perkembangan, karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu, hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa. Seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam gitu loh.
Lantas akankah kasus ini hanya berakhir di Indra Kents dan Doni? Atau masih ada lagi tersangka lain yang akan segera ditangkap? Selekasnya, secepatnya, saya akan memerintahkan Kasipidum dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan administrasi, menyiapkan dakwaan, secepat mungkin kita limpahkan ke pengadilan untuk kita sidangkan. Sampai saat ini karena ini belum final perkaranya, yang sudah terlacak sudah kita lakukan penyitaan, sementara yang lain masih kita telusuri. Tapi terlepas semua yang sudah terjadi, saya tetap meminta maaf yang sebesar-besarnya dan turut prihatin dan menyesal kepada orang-orang yang sudah dirugikan. Semoga persidangannya semua lancar. Terima kasih ya. Ya, makasih. Ya, saya serahkan semuanya ke proses pengadilan. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum.